Assalamualaikum Bunda. Kali ini kita bahas sedikit yuk tentang 8 kecerdasan majemuk anak atau dikenal juga dengan multiple intelligences. Dan bagaimana sih caranya kita sebagai orang tua bisa stimulasi sesuai dengan kecerdasan anak ini. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya Bun, saya bukan seorang ahli, hanya saya senang baca dan sharing. Jadi kalau Bunda ada pendapat lain boleh banget loh share di komentar ya. Oke, kita mulai. Multiple intelligences atau kecerdasan majemuk adalah teori yang menjelaskan bahwa minat dan bakat anak dapat dibagi dalam beberapa kategori. Nah, teori ini digagas oleh Dr. Howard Gardner pada tahun 1983. Teori ini diharapkan dapat membantu orang tua dan guru dalam memahami bakat dan minat anak serta mendukung perkembangan psikologi anak. Apa aja sih 8 kecerdasan majemuk anak itu? Yuk kita simak. Yang pertama adalah linguistic intelligence atau kecerdasan bahasa, atau bisa juga disebut kecerdasan linguistik. Anak dengan kecerdasan bahasa biasanya dapat berbicara lebih cepat, menyukai buku cerita, senang bercerita, dan senang mendengarkan cerita. Mereka biasanya pandai berkomunikasi, cepat saat belajar mengeja, menulis, dan membaca. Nah, jika anak kita menunjukkan ciri kecerdasan bahasa, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan memberikan anak pilihan buku cerita yang variatif. Berikan flashcard huruf saat ia bermain, rutin membacakan buku cerita, dan melakukan dialog bersama. Yang kedua, logical intelligence atau kecerdasan logika matematika. Anak dengan kecerdasan logika matematika biasanya menyenangi permainan puzzle, balok, dan Lego. Ia juga dapat berpikir kritis dan logis, makanya disebut kecerdasan logika ya, dan memiliki kemampuan problem solving yang baik. Biasanya, anak-anak dengan kecerdasan ini, mereka tertarik juga dengan ilmu pengetahuan dan sains. Jika anak kita menunjukkan kecerdasan logika matematika, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan memberikan permainan balok, Lego, puzzle, atau yang berhubungan dengan angka. Bermain yang mengharuskannya berhitung atau mengukur, atau mencari benda hilang, mengelompokkan benda, membandingkan benda, dan yang paling mereka sukai adalah melakukan percobaan sains sederhana. Kita juga dapat mengajak anak kita outing ke museum atau ke tempat science center. Yang ketiga adalah spatial intelligence atau kecerdasan spasial. Anak dengan kecerdasan spasial atau dikenal dengan kecerdasan visual, ciri utamanya adalah senang menggambar, mencoret-coret, dan berimajinasi. Mereka biasanya memiliki memori yang kuat dengan melibatkan kemampuan visualnya. Contohnya, mereka akan ingat jika pernah mengunjungi tempat-tempat tertentu loh. Nah, jika anak kita menunjukkan kecerdasan spasial, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan membiarkan ia eksplorasi menggambar dengan berbagai media yang ada di lingkungan sekitar kita. Berikan juga anak buku bergambar dan ajak ia mengunjungi museum seni atau biarkan ia menuangkan imajinasinya ke dalam sebuah gambar atau karya. Yang keempat adalah body and movement intelligence atau kecerdasan kinestetik. Anak dengan kecerdasan kinestetik biasanya sangat menyukai olahraga dan kegiatan fisik yang membuatnya harus bergerak. Ia memiliki kemampuan motorik, keseimbangan, ketangkasan, dan kontrol gerak yang baik. Sehingga anak dengan kecerdasan kinestetik biasanya aktif bergerak dan cukup cekatan. Jika anak kita menunjukkan kecerdasan kinestetik, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan mengajaknya olahraga rutin, eksplorasi permainan outdoor, dan bisa juga mengajaknya ikut kegiatan menari atau bela diri untuk stimulasi kebutuhan geraknya. Yang kelima adalah musical intelligence atau kecerdasan musik atau dikenal juga kecerdasan audio. Kecerdasan ini salah satu yang mudah terlihat. Anak dengan kecerdasan ini biasanya senang menyanyi, mudah mengingat melodi lagu, senang menggoyangkan badannya mengikuti ritme atau irama ketika mendengarkan lagu, senang memukul benda di sekitarnya dan menghasilkan nada.
Nah, jika anak kita menunjukkan kecerdasan audio, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan mendengarkan berbagai jenis aliran musik, mengajaknya mencoba memainkan berbagai alat musik, bernyanyi bersama, dan menonton pertunjukan musik. Yang keenam adalah interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal. Anak dengan kecerdasan interpersonal biasanya sangat baik dalam kemampuan bersosialisasi. Ia memiliki banyak teman dan memiliki rasa empati yang baik terhadap orang di sekitarnya. Saat bermain, ia cenderung menonjol dan senang memimpin temannya bermain. Nah, jika anak kita menunjukkan kecerdasan interpersonal, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan sering mengajaknya keluar untuk bermain bersama teman-temannya atau mengajaknya bermain bersama keluarga besar. Yang ketujuh adalah intrapersonal intelligence atau kecerdasan intrapersonal. Anak dengan kecerdasan intrapersonal cenderung lebih nyaman bermain sendiri atau dalam kelompok kecil. Namun, mereka memiliki kemampuan mengendalikan emosinya sehingga mereka mampu mengomunikasikan perasaannya saat mereka senang, sedih, atau marah dengan baik. Nah, mereka juga tahu apa yang diinginkannya dan dapat mengomunikasikannya dengan percaya diri. Jika anak kita menunjukkan kecerdasan intrapersonal, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan sering mengajaknya berdiskusi tentang perasaan dan pendapatnya, berikan ia ruang yang nyaman untuk melakukan hobinya. Yang kedelapan adalah naturalist intelligence atau kecerdasan naturalis. Anak dengan kecerdasan naturalis senang eksplorasi alam. Ia senang memperhatikan binatang dan tumbuhan di sekitarnya. Ia memiliki kepedulian pada lingkungan dan makhluk hidup. Nah, jika anak kita menunjukkan kecerdasan naturalis, kita dapat stimulasi kecerdasannya dengan mengajaknya eksplorasi di alam bebas sambil mengajaknya berdiskusi bermakna. Kita juga bisa memberikannya binatang peliharaan atau mengajaknya berkebun. Biarkan juga ia mencoba mendaki gunung, menyusur sungai, berjalan di lumpur, di atas pasir, atau bertualang di kebun binatang. Nah, itulah 8 kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Sudah mulai terbayang kan, Bun, anak kita paling menonjol di mana sih? Dan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendukung kecerdasannya? Bunda boleh sharing ya, kecerdasan manakah dari 8 tadi yang paling menggambarkan anak Bunda? Ditunggu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video keren lainnya.